Halo teman-teman, selamat datang di perkuliahan Matematika Komputasional. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba menyelesaikan salah satu contoh soal PDB model 1 yang memiliki persamaan seperti ini. dy dx sama dengan 1,5x kuadrat dikurang 10x ditambah 8 dengan nilai awalnya nilai y saat x sama dengan 0 adalah 1. Dan kita diminta untuk menyelesaikannya dengan menggunakan metode Euler dan juga metode Oin sampai Y3 atau saat X sama dengan 3 dengan H atau delta X-nya adalah 0,5. Nah, di soal ini kita juga diberitahu penyelesaian analitiknya yaitu Y sama dengan 0,5 X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat ditambah 8X ditambah 1. Nah, langkah yang pertama kita selesaikan terlebih dahulu dengan metode Euler. Nah, karena di sini X-nya sama dengan 0 atau dimulai dari 0, maka pada iterasi pertama di sini kita tuliskan nilai X-nya adalah 0. Kemudian di sini karena delta X-nya 0,5, maka nanti di setiap iterasinya atau di setiap baris XI-nya akan bertambah sebesar 0,5. Kita bisa menuliskan sama dengan nilai X pada iterasi sebelumnya, kita tambahkan dengan delta X. Oke, kita tarik ke bawah sampai X sama dengan 3. Dengan subintervalnya adalah 0,5. Kemudian, karena di sini diketahui penyelesaian analitiknya, kita bisa menentukan Y eksaknya. Nah, untuk menentukan Y eksak, kita tinggal substitusikan saja semua nilai di kolom X ini ke persamaan analitik ini. Oke, sama dengan 0,5 kita kalikan dengan X pangkat 3, X pangkat 3, kemudian dikurangi dengan 5X kuadrat, kemudian ditambah 8X, kemudian ditambah 1. Kemudian kita tarik ke bawah sampai diperoleh nanti Y saat X sama dengan 3 adalah negatif 6,5. Nah, kemudian karena di sini diketahui nilai awal Y saat X sama dengan 0 adalah 1, maka di kolom Y Eulernya kita tuliskan nilai awalnya adalah 1. Seperti ini. Nah, kemudian karena pada metode Euler kita menggunakan f, xi, yi seperti ini, maka kita tinggal substitusikan saja semua nilai xi ke persamaan ini yang di ruas kanan. Berarti 1,5 kita kalikan dengan x kuadrat, kemudian dikurangi 10x, kemudian ditambah 8. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, sampai nanti diperoleh negatif 8,5. Nah, kemudian untuk mencari atau menentukan metode Euler, karena kita sudah memiliki data f, x, y, kita bisa langsung menggunakan metode Euler seperti ini. Yaitu apa? Y sebelumnya kita tambah dengan H itu delta X, kemudian kita kalikan dengan f, x, r, y, r pada iterasi sebelumnya. Sama dengan Y sebelumnya, kemudian ditambah dengan H-nya yang mana? Delta X. Kemudian kita kalikan dengan f, x, r, y, r yang sebelumnya. Sehingga nanti diperoleh seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah sampai saat X sama dengan 3, nilai Y Eulernya adalah negatif 2,1875 sekian-sekian. Nah, kemudian untuk errornya seperti apa? Karena di sini kita mengetahui penyelesaian analitiknya, maka kita bisa menggunakan error sebenarnya dalam bentuk persen kalau dalam hal ini. Maka error sebenarnya kita tuliskan
menjadi nilai mutlak dari Y eksak. Kemudian kita kurangi dengan Y Eulernya. Kemudian kita bagi dengan Y eksaknya. Kemudian kita kali dengan 100. Oke, kita turunkan ke bawah sampai nanti diperoleh error pada saat X sama dengan 3 seperti ini. 66,34 sekian persen. Nah, ini adalah cara menyelesaikan PDB ini dengan menggunakan metode Euler. Di sini kita memiliki kolom X, kemudian ada Y eksaknya karena diketahui penyelesaian eksaknya. Kemudian ada fxi, yi dalam hal ini di rumus ini fxr, yr. Kemudian yi plus 1, ini artinya apa? Ini adalah Y Eulernya. Kemudian ada errornya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan metode OIN? Nah, dengan metode OIN kita memiliki lebih banyak kolom karena nanti kita akan menggunakan metode Euler sebagai nilai awalnya atau sebagai prediktornya, kemudian nanti metode OIN ini sebagai korektornya. Nah, kolom-kolom apa saja yang kita gunakan? Ada kolom XI, kemudian Y eksak, kemudian fxi, yi, kemudian yi plus 1, 0 ini artinya adalah prediktornya, Y prediktor atau Y Eulernya. Kemudian di sini ada fxi plus 1, yi plus 1, 0 yang di sini. Kemudian rata-rata kemiringan yang mana? Ini fxr, yr, kemudian kita jumlahkan dengan fxr plus 1, yr plus 1, 0 seperti ini. Kita bagi dengan 2, itu rata-rata kemiringannya. Kemudian yi plus 1 ini apa? Y plus 1 adalah Y OIN-nya. Kemudian ada error. Sama seperti sebelumnya di kolom xi, karena x-nya dimulai dari 0 dan di sini delta x-nya 0,5, maka di setiap iterasinya nanti bertambah 0,5 sampai x sama dengan 3. Maka yang di kolom ini bisa kita copy, kita paste di sini. Begitu juga untuk Y eksaknya sama. Untuk fxi, yi-nya juga sama. Nah, kemudian karena di sini nilai awalnya adalah 1, nilai awal Y sama dengan 1, maka di kolom Y OIN-nya kita tuliskan nilai awalnya adalah 1. Seperti ini. Kemudian ini belum bisa kita isi karena ini hanya boleh diisi pada saat iterasi selanjutnya. Karena ini xi plus 1, yi plus 1, 0. Ini di kolom iterasi di baris ke 0 atau iterasi ke 0 ini belum kita isikan. Begitu juga dengan rata-rata kemiringannya, itu juga dengan errornya. Nah, kemudian untuk menentukan yi plus 1, 0, kita bisa menggunakan metode Euler. Seperti apa? Sama dengan Y sebelumnya. Y sebelumnya mana? Kita menggunakan metode OIN. Kemudian kita tambahkan dengan H. H-nya yang mana? Ini 0,5. Kita kali dengan fxr, yr adalah yang ini. Oke. Kemudian bisa kita turunkan ke bawah. Nah, selanjutnya nilai yang ini fxi plus 1, y plus 1, 0 seperti itu. Kita substitusikan ke persamaan yang di ruas kanan ini. Maka sama dengan 1,5 gitu ya. 1,5 kita kalikan dengan x kuadrat, kemudian dikurangi 10x, kemudian kita tambahkan dengan 8. Oke. Nah, karena di sini bentuknya variabel x semua, maka otomatis yang kita gunakan hanya xi plus 1-nya saja. Y plus 1, 0-nya tidak kita gunakan karena di sini di ruas kanan ini tidak memuat variabel y. Oke. Sehingga nanti nilainya akan sama seperti kolom fxi, y ini. Oke.
Nah, rata-rata kemiringan adalah yang ini. Nilai dari F, XR, YR ditambah FSR plus 1, YR plus 1, 0, atau Y prediktornya, kita bagi dengan 2. Berarti FXR, YR-nya adalah yang ini. Kemudian kita tambahkan dengan FXR plus 1, YR plus 1, 0 adalah yang ini, yang sekarang. Kemudian kita bagi dengan 2. Oke. Dan kita tarik ke bawah. Nanti diperoleh seperti ini rata-rata kemiringannya. Nah, kemudian setelah data-data ini kita cari, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan metode OIN dengan rumus seperti ini. YR plus 1 sama dengan Y sebelumnya, kemudian ditambah dengan H, itu delta X-nya. Kemudian kita kalikan dengan rata-ratanya. Rata-rata kemiringannya adalah ini. Kemudian kita enter. Kemudian kita drag ke bawah. Sehingga nanti diperoleh hasilnya seperti ini. Itu errornya sama. Karena diketahui penyelesaian analitik, maka kita bisa menggunakan error sebenarnya atau error true sama dengan nilai mutlak dari Y eksaknya. Kemudian kita kurangkan dengan Y OIN-nya. Y eksaknya dikurangi dengan Y OIN-nya. Kemudian kita bagi dengan Y eksaknya. Kemudian kita kali dengan 100. Diperoleh seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Sehingga nanti diperoleh error pada saat X sama dengan 3 adalah 2,8846 sekian persen. Karena ini dalam bentuk persen. Nah, jika kita bandingkan error dari metode Euler dengan metode OIN, jelas bahwa metode OIN itu lebih kecil errornya dibandingkan metode Euler. Karena apa? Karena pada metode OIN di sini digunakan prediktor dan korektor, di mana prediktornya adalah Euler dan nanti akan diperbaiki di Y korektornya, sehingga nanti hasilnya akan lebih baik dan errornya akan semakin kecil. Jadi ini adalah salah satu contoh soal yang kita selesaikan dengan metode Euler dan metode OIN. Teman-teman, jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan, nanti akan kami jawab. Dan jangan lupa untuk belajar kembali bagaimana cara menyelesaikan PDB dengan menggunakan metode Euler, OIN, dan metode-metode lainnya. Terima kasih.